الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh teng sematan dalu menika, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Husain Al Habasyi, panjenenganipun Al Habib Husain bin Ali Asgaf, panjenenganipun Habib Muhammad Al Muhdar, panjenenganipun Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Jufri, Ustaz Hilmi Babhir, Habib Ahmad Al Atas, sedaya para habaib ingkang boten saged kawula sebat setunggal bapak setunggal, para rawuh, para jamaah, para hadirin, para bapak, para ibu ingkang mugi-mugi saestu saenipun pinaringan rahmat maghfirah saking ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi ingkang kawula hormati panjenenganipun Sayyid Reza bin Muhdar Asgaf ingkang mugi-mugi pinaringan barokah wonten keluarganipun, pinaringan barokah wonten rezekinipun, pinaringan barokah wonten majelisipun, saha melubir dumateng kawula panjenengan sedanten. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor setunggal ingkang badhe kawula aturaken wonten kesempatan dalu menika, bilih Allah Subhanahu wa taala menika mengajarkan kepada kita sebuah doa yang saking pentingnya doa ini untuk senantiasa kita sampaikan, untuk senantiasa kita haturkan kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha tahu segala macam apa yang ada di dalam hati kita, sebagaimana dalam qasidah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang wafatnya di awal bulan Dzulqa'dah mirip dengan wafatnya Al-Habib Muhdar bin Muhammad Asgaf. Beliau mengatakan, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Ya ilahi, wahai Tuhanku, wa maliki, yang memiliki aku, anta ta'lam kaifa hali, engkau maha mengetahui segala macam keadaan saya. Maka berarti kok ada sebuah doa yang doa ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita panjatkan dan kita mintanya kepada Allah yang maha memberikan segala-galanya, di mana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ud'auni astajib lakum, mintalah doa kepadaku maka niscaya akan aku perkenankan doamu. Berarti doa ini doa yang biasa saja atau yang luar biasa? Kira-kira luar biasa, karena yang mengajarkan adalah Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha tahu tentang segala macam keadaan kita. Dan doa ini wajib untuk kita baca. Sebab apa? Sebab doa ini tercantum di dalam sebuah surat, yang suratnya kita baca minimal 17 kali ketika kita sholat setiap harinya sehari semalam. Nek sholatnya utuh. Dimulai dari apa? Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, yang kelima subuh. Surat apa berarti? Yaitu suratul Fatihah. Ayat yang pertama isinya bukan doa. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir mengenai Bismillahirrahmanirrahim kapan-kapan mengki kawula panjenengan bahas. Bismillahirrahmanirrahim isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua belum doa, masih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, belum doa, masih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat Maliki Yaumiddin, mimnya dibaca panjang, Maliki boleh, mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin boleh. Berbeda dengan kalau panjenengan mau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ayat berikutnya Malikin Nas, tidak boleh dibaca Malikin Nas. Loh Gusari, kan sami mawon.
Wong malik dalam makna Al-Fatihah dengan malik dalam makna Anas kan sami mawon, secara makna sama. Tetapi ketika kita baca Quran terikat dengan kiroah yang mutawatir yang disetujui di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika membaca Al-Quran tidak boleh membaca dengan kiroah yang syaddah, tidak boleh membaca dengan kiroah yang di luar dari kiroah yang diaturkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam suratul Fatihah di antara kiroah sab'ah ada 4 ulama yang membaca dengan pendek Maliki Yaumiddin, ada 3 ulama yang membaca dengan panjang Maliki Yaumiddin. Adapun dalam surat An-Nas ke-7 kiroah semuanya membaca dengan pendek. Maka nek jamaah mriki kok enten maca Malikin Nas mane diwaca panjang, jenengan melu kiroah sinten? Bolak-balik niki mengke yang akan kita bahas. Ini nanti yang akan kita bahas. Sehingga di dalam Quran suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 7 ayat Al-Quran yang diantaranya itu ada bacaan pujian kepada Allah dan juga ada bacaan doa kepada Allah. Kita sampai pada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Bahkan melalui kita belajar fikih, di dalam fikih ada kesunahan rokaat 1 dengan rokaat kedua itu bacaannya disuruh oleh para ulama, oleh syariat untuk yang paling afdol surat yang dibaca pada rokaat pertama itu lebih panjang dibandingkan surat yang dibaca pada rokaat yang kedua. Bahkan ada kesunahan yang lain. Apa kesunahannya? Tiap rokaat itu kalau bisa membacanya bukan merupakan potongan ayat. Kenapa? Karena walaupun membaca potongan ayat sekian banyak, sekian panjang, sekian ratus huruf, ganjarannya tidak bisa melebihi apabila kita baca Quran dengan 1 surat tapi lengkap walaupun pendek. Kenapa? Karena alasan nomor 1, kalau Quran suratnya dibaca utuh walaupun pendek, berarti maksudnya dari Al-Quran tidak ada yang terpotong. 1 surat dibaca lengkap, 1 surat dibaca utuh. Berbeda dengan kalau panjenengan motong tur modele kaya cah nom-nom saiki. Kok seneng ngrungokke sesat algomiti, wah baca sing iki lenggak-lenggoke penak dibaca sak ayat tok. Padahal mungkin terkadang kalau diputus di situ maknanya berubah. Kalau diputus di situ kandungannya berubah, maka bahaya. Alasan yang kedua, kalau panjenengan enek cah nom sing gaya geleme maca ayat-ayat sing angel-angel ning tengah-tengah Quran dipedhot, apa yang dia suka terus dibaca, engko nek jenengan lali sing ning mburi ra iso ngetutke. Tapi coba nek sing diwaca surat At-Tin, coba nek diwaca surat Alam Nasrah, coba kalian dibaca surat Hal Ataka, maka insyaallah yang di belakangnya bisa menirukan, yang di belakangnya bisa melanjutkan apabila imamnya lupa. Termasuk dilanjutkan oleh para ulama, apabila kita ingin melaksanakan kesunahan tersebut, maka sunnah pula bagi kita untuk membaca Al-Fatihah ini dengan 2 model. Uang Al-Fatihah bisa dibaca dengan 2 model. Maka pada rokaat yang pertama, untuk mendapatkan kesunahan rokaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rokaat yang kedua, maka rokaat yang pertama dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Rokaat yang kedua, Maliki dibaca pendek, Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu hukumnya sunnah. Lah nek wong ra mudeng iki mangkoke cah ijo. Rakaat pertama kok diwaca dawa, maneh rakaat kedua kok diwaca pendek. Baru masuk ayat yang kelima, Allah Ta'ala mengajarkan sebuah doa kepada kita. Apa itu? Yaitu ketika Allah mengajarkan kepada kita,
ihdinas siratal mustaqim. Berarti satu doa ini adalah sebuah doa yang agar kita ditunjuki oleh Allah. Ma huwa hadi. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Apa yang kita minta kepada Allah sehingga ya Allah tunjukilah kami? Kata para ulama ada 4 makna yang terkandung di dalam kata ihdina itu sendiri. Yang pertama, ihdina dimaksudkan adalah Allahumma inna nas'aluka ilman, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ihdina yang pertama adalah minta ditunjukkan seperti apa jalan Islam itu. Bagaimana kita akan menuju kepada Islam? Bagaimana kita akan berjalan di dalam aturan Islam kalau kita nggak tahu? Maka sangat benar apa yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwa kunci bagi kita anak-anak muda nih, kita cah nom-nom kabeh di bawah 20 tahun, apa boleh bahasa sama ini dan kena di bawah 20 tahun. Vokal kita yang suaranya luar biasa. Anak-anak muda kayak kita, teman-teman asyikul jannah, ayo. Berarti bekal yang paling hebat yang kita harus miliki dan harus untuk kita ambil. Karena ini kata Nabi Muhammad sebagaimana disampaikan oleh Habib Muhammad tadi adalah mirasu Rasulillah, adalah warisannya Nabi Muhammad hanya satu, yaitu apa? Ilmu. Beliau tidak mewariskan harta, beliau tidak mewariskan dinar, beliau tidak mewarisi dirham, tapi beliau mewarisi ilmu. Pertanyaannya adalah, sudahkah warisan tersebut kita ambil? Sudahkah warisan tersebut ada di dalam diri kita? Sudahkah warisan tersebut kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Maka makna yang pertama adalah, ya Allah, berilah kami ilmu tentang apa itu Islam. Maka berarti hukumnya wajib bagi kita untuk tahu bagaimana akidati ahli sunnati wal jamaah. Biar apa? Biar tidak kacau terhadap seluruh apa yang ada di sekitar kita. Berarti kita wajib tahu tentang bagaimana itu ilmu fikih. Sebentar lagi ada kurban. Sembarang orang boleh ngomong kurban. Tapi pertanyaannya, mana yang kita ikuti? Itu pilihan diri kita. Sembarang orang boleh bicara tentang akidah. Sembarang orang boleh bicara tentang siapa baginda Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad kecilnya begini, begitu, begini, begitu. Ketika remaja begini, begitu, begitu. Semua boleh ngomong. Tapi siapa yang kita ikuti? Itu pilihan kita masing-masing. Dan beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian yang ditempel oleh Habib Reza. Di rumah beliau ada fotonya Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Ada fotonya Syekh Ahmad bin Saleh Al-Fakir. Ada juga fotonya Syekh Yasir Al-Suhairi, beliau adalah muridnya Habib Umar bin Hafid yang ada di Tarim. Seakan-akan Habib Reza ingin menjelaskan kepada panjenengan, jalan yang kita tempuh bersama-sama ini bukan jalan yang main-main. Jalan yang sedang kita tempuh bersama-sama ini bukan jalan yang coba-coba, bukan. Maka ketika saya ditanya, Gus, kalau jalan yang lain bagaimana? Bisa jadi benar, bisa jadi salah, wallahu a'lam. Gus, kalau jalan yang itu bagaimana? Bisa jadi benar, bisa jadi salah, wallahu a'lam. Kalau yang sana bagaimana? Bisa jadi benar, bisa jadi salah, wallahu a'lam. Tapi kalau jalan yang ditempuh oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau jalan yang ditempuh oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik, kalau jalan yang ditempuh oleh Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Sigaf Kipres, kalau jalan yang ditempuh oleh Habib Hashim bin Yahya Kalongan, kalau jalan yang ditempuh oleh Habib Husain Al-Duswar Batam, dan seluruh dari ulama-ulama kita, jalan yang ditempuh oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, jalan yang ditempuh oleh Habib Saleh bin Muslim Al-Hamid Tanggul, itu jalan yang pasti benar. Masa kita sudah berada di jalan yang pasti benar, terus kita gadaikan, kita buang demi untuk membelani jalan yang mungkin salah, mungkin benar? Ini emas sudah di tangan, kok meh diijolke karo sesuatu yang berwarna coklat, padahal kok emas napa telek, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka sekali lagi, berarti kita butuh ilmu untuk mengetahui mana Islam yang akan kita ikuti. Setelah kita tahu, lalu bagaimana? Insya Allah seluruh yang hadir di sini semua sudah tahu. Karena ketok banget mana yang istiqomah, mana yang ada apa sedikit melenceng,
Mana yang istiqomah, mana ada yang tawari sedikit, melenceng. Mana yang istiqomah, mana ada yang digoda sedikit, melenceng. Insya Allah semua sudah tahu. Lalu kita minta makna yang kedua dari ihdina. Apa maknanya? Maknanya adalah, ya Allah, letakkanlah saya di atas rel kebenaran tersebut. Makna dari ihdina, letakkanlah saya pada rel tersebut. Apa gunanya kita sudah tahu ini yang benar, tapi kita nggak berjalan di atasnya? Apa gunanya kita sudah tahu ini guru yang benar, tapi kepada dawuhnya kita tidak taat? Apa gunanya kita punya guru? Hah? Apa gunanya kita punya panutan? Apa gunanya kita tempelkan di dada kita Syekh Hermania? Apa gunanya kita tempelkan di dada kita kami muhibbin? Apa gunanya ditempelkan di dada kita kami santrinya para kiai? Apa gunanya kalau kita tidak ikut kepada jalan kebenaran tersebut? Makna yang kedua, makna ihdina adalah kita minta setelah kita tahu, diletakkan oleh Allah di atas rel tersebut. Apa sudah berhenti sampai di situ? Enggak. Makna ihdina yang nomor 3 adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari godaan-godaan yang melintas di atas rel kita, agar kita jalannya lurus, tidak menggak-menggok. Jalannya lurus, tidak menggak-menggok. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, beliau pernah mengambil kain, lalu kemudian beliau memanggil para sahabat untuk mendekat. Ketika itu lantainya pasir, tanah. Dari Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menggambar garis panjang dengan kain tersebut. Terus kemudian pada garis panjang tersebut beliau menggambarkan ada garis-garis kecil di kanan kirinya. Sret, 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 sret. Jadi ada garis panjang, sret, dari atas ke bawah. Terus dari garis panjang tersebut ada garis-garis kecil. Sret, 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 sret. Terus kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Hada siratul mustaqim. Dan lihat siratul mustaqim itu enak. Bagaimana kau bisa enak? Nanti kita terangkan pada ayat yang berikutnya. Kata Nabi Muhammad, hada siratul mustaqim, sangat jelas. Sangat jelas. Wa hada minas subul, kata Nabi Muhammad. Dan yang kecil-kecil ini semua subul, gangguan-gangguan. Jalan-jalan yang mengganggu kita, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sudah mau mano dengan arusnya yang betul, kegoda loh. Kok sana begini ya? Kata Nabi Muhammad, jangan gagas, terus saja di sini, nggak usah peduli. Loh, kok sana begini, terus saja, nggak usah peduli. Loh, kok sana begini, terus saja, nggak usah peduli. Bahkan nanti menjelang akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang aman akidahnya, orang-orang yang selamat akidahnya adalah orang-orang yang paling acuh. Maksudnya acuh kepada apa? Acuh kepada siapapun yang nggak mau ikut. Pokok saya nggak peduli. Pokok saya tetap berjalan kepada siratul mustaqim. Jadi kepada subul-subul tersebut, kepada gangguan-gangguan tersebut, kata Nabi Muhammad, bukan nggak ada. Terus Nabi Reza bikin asikul jannah, terus kemudian kabeh wong menerima gitu. Enggak. Terus kita bilang saya pembela Rasulullah, terus semua orang jadi cinta gitu. Enggak. Pasti semua orang akan menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Entah dari keluarga, entah dari ekonomi, entah dari akidah, entah dari agama, entah dari jabatan, entah dari manapun, pasti. Maka tugas kita ikut kepada jalan yang benar. Ikut kepada jalan yang benar. Maka kita minta setelah kita berada pada jalan yang benar, kanan kiri kita segala macam fitnah, dan fitnah yang paling besar adalah fitnah dalam hal agama. Itu kita minta agar ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terkena fitnah. Dan yang terakhir, makna dari ihdina yang nomor 4 adalah kita minta agar diyusabbit aqdamana, agar Allah menetapkan kaki kita berjalan pada jalan tersebut sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau-beliau yang telah meninggal dunia adalah beliau-beliau yang sudah dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Sing repot itu malah sing awak dewa ngeten iki.
Orang-orang yang meninggal dunia, kalau beliau bertabur pahala, beliau sudah happy dengan pahalanya. Tapi pertanyaannya, kanggo awak dewi, sing isih kemlinti teng pundi-pundi, sing isih kemaki teng pundi-pundi, sing isih ceramah golek tangane disalami karo wong, sing isih vokal delok jamaah sing ayu jendi, sing isih adruk wah rebane rapuki nganti kesel. Nempat bergenopo sing kaya enek sing ayu. Ini kata Nabi subul. Jangan sampai mengganggu di dalam kita mencintai Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 makna idina. Jalan apa terus yang kita tempuh? Jalan apa yang kata Nabi Muhammad ini sangat jelas, sehingga orang buta pun pasti bisa menemukan jalan tersebut. Ternyata khusus untuk ayat ini oleh para mufassirin tidak ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau kita belajar ilmu tafsir Quran itu terkadang oleh para ulama mufassir ditafsirkan dengan metode diambilkan dari tafsir surat lain, diambilkan dari tafsir juz yang lain, bahkan bisa jadi diambil dari tafsir menggunakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus membahas mengenai Shiratal Mustaqim, karena saking jelasnya jalan tersebut, langsung jenengan baca Quran tidak usah berpindah halaman, jenengan baca Quran tidak usah berpindah surat, jenengan baca Quran tidak usah berpindah juz, cukup pada ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah, jalan yang saya maksud adalah sirat alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan dari orang-orang alladzina menggunakan isim mausul jamak, an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat ya Allah. An'ama fi'il madhi, an'ama, terus kemudian an'amahuma, kemudian an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, kemudian an'amta, berarti fa'ilnya adalah anta. Ya Allah, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat alaihim, himnya rujuk kepada mana? Kepada alladzina, kepada isim mausulnya. Berarti jalan yang disuruh oleh Allah untuk kita berjalan di atasnya, kita nggak suruh nyari sendiri. Karena kalau nyari sendiri kita ya mesti akan tersesat. Mau jangankan kok jalan begitu, kadang jalan jodohnya kesesat kok, kadang jalan menuju ke sini kesesat kok, kadang jalan menuju kepada rumahnya temannya kesesat kok, apalagi jalan menuju agama. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak suruh kita untuk cari sendiri, Allah tidak suruh kita untuk mikir sendiri, Allah tidak suruh kita untuk menganalisa diri, boten. Cukup alladzina an'amta alaihim, alladzina an'amallahu alaihim, jalan yang Allah telah terbukti memberikan nikmat kepada mereka. Maka kalau Nabi Muhammad tidak diselenggarakan haulnya, tapi yang diselenggarakan adalah peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, karena lahirnya beliau adalah pasti menjadi cahaya. Adapun para ulama terkadang tidak diperingati miladnya, tapi yang diperingati besar adalah haulnya. Kenapa? Karena keadaan ketika beliau meninggal dunia adalah bukti apakah beliau betul-betul soleh dan apakah beliau orang yang salah. Sehingga kepada orang-orang yang berada di generasi sebelum kita, generasi sebelum kita melihat kepada generasi sebelum mereka lagi, generasi sebelum mereka lagi melihat kepada generasi sebelum mereka lagi, tinggal dicek. Dan orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu ada di sekitar kita. Itu bukan orang yang 1000 tahun yang lalu, bukan orang yang 500 tahun yang lalu, tapi terkadang orang yang baru meninggal kemarin, orang yang baru meninggal tahun kemarin, orang yang baru meninggal 50 tahun kemarin. Gunanya untuk apa? Karena jejak per jejak ini sudah tampak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri ketika membuka kitab, ketika ngaus sareng kalih kaulo dipun maknai makna surat menika, beliau memberikan gambaran seakan-akan kita ini jalan, di depan kita itu ada ranjau yang begitu luar biasa banyak. Yang namanya ranjau sekali injak meledak bunga, dan di sana adalah jalur keselamatan. Kita nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri, nggak bisa mundur. Yang ada adalah di depan. Betapa
Betapa kacaunya jika Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk di mana ketika kita akan melangkah. Tapi saking sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ketika menjelang beliau wafat, beliau bersumpah yang disaksikan oleh malaikat Israel. Apa sumpahnya Nabi Muhammad? Wallahi la arda wa wahidun min ummati yadkhulun nar. Ya Allah, saya bersumpah, saya minta kepadamu tidak ridho satupun dari umat saya masuk ke dalam neraka. Maka Allah berikan petunjuk yang sangat jelas melalui lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut Nabi Muhammad, ya ikut para sahabat. Maka siapa yang ikut para sahabat, itulah yang kemudian kita ikuti. Oh, kalau panjenengan bingung-bingung, ikutilah golongan yang mayoritas. Karena kata Nabi Muhammad, la tajtami ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan tersesat atas kesesatan. Artinya apa? Kalau sesuatu tersebut benar, pasti para ulama sepakat. Tapi ketika salah, jangan minta sepakat, pasti ada yang debat. Kenapa? Ini salah kok. Masa Kanjeng Nabi dibilang pas kecilnya begini. Ya pasti ada yang mendebat. Karena inilah ciri khas dari umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Wahai umat Nabi Muhammad, engkau adalah umat yang paling baik di muka bumi. Ciri-cirinya apa? 2. 1, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau ada yang baik saling mendukung. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau salah enggak mungkin sepakat. Maka kata Nabi Muhammad, fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau engkau melihat perbedaan pendapat, fa alaikum bisawadil aqdam. Engkau harus ikut kepada yang mayoritas. Yang ketiga, orang-orang alim enggak boleh diam. Nabi Muhammad mengatakan, la yanbaghi lil alim ay yaskuta bi ilmi. Orang-orang yang alim, yang tahu hukum, ketika masyarakat di dalam pernikahannya salah, ketika masyarakat di dalam penyelenggaraan maulidnya kurang pas, ketika masyarakat di dalam penyelenggaraan acara tirakat tajribah Agustus kok undangnya yang enggak gena, itu orang alim wajib berbicara. Sehingga ketika kita melihat, loh, Kiai Fulan kok berbicara ya? Loh, Kiai Fulan kok mengeluarkan statement ya? Loh, Gus Fulan kok mengeluarkan statement ya? Dan statementnya berdasarkan syariat. Itu memang tugas beliau. Karena kalau orang alim diam, orang alimnya ini yang dosa. Ada Habibnya nggak sholat, wajib ditegur. Ada kiainya nggak jumatan, wajib ditegur. Kenapa? Orang alim wajib bersuara. Ada ustadz salaman sama jamaah perempuan, wajib ditegur. Kenapa? Ini nggak sesuai dengan syariat. Wajib untuk saling menasihati. Ini jenis umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis yang terakhir yang menjadi petunjuk bagi kita jelas sekali. Baginda Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, khairukum qarni, sebaik-baik dari kalian adalah zaman saya, masa saya. Summal ladina yalunahum, kemudian masa sesudah saya. Summal ladina yalunahum, kemudian masa sesudah saya. Mengomentari hadis ini Hadratus Syekh sebagai Hashim Asy'ari, di dalam kitab beliau Risalatul Ahlussunnah, beliau menyebutkan ciri khas dari ahli sunnah sepele, gampang diponditeni. Apa ciri khasnya? Yaitu yatamassakuna bil kutubil mu'tabarah. Setiap ada persoalan boten mikir piyambak. Wah, iki ngene Gus, nek cara maslahat sing paling apik ngene lho, maslahat dienggo sapa? Maslahat untuk siapa? Oh, iki anu Gus, kesepakatan RT iki kaya ngene lho, RT endi sing iso ngrubah hukum? Maka ciri dari ahli sunnah disampaikan oleh Hadratus Hashim Asy'ari adalah orang-orang yang yatamassakuna bil kutubil mu'tabarah, orang-orang yang berpegang teguh mengikuti apa kata para ulama di kitab-kitab mu'tabarah di dalam jumhur ulama mereka. Dan memang kata Nabi Muhammad, orang-orang yang memegang ajaran Nabi Muhammad seperti memegang bara api. Berarti panas apa betul? Panas. Berarti berat apa enggak? Berat. Tapi beratnya menahan bara api. Tetapi sulitnya berpegang pada prinsip tersebut nanti akan dibayar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling amanah. Kalau kita kenal orang yang paling amanah, setiap kita disuruh, ya kita dibayar. Tetangga kita. Setiap ngakon, ya mesti bayari. Setiap usul, ya mesti melu urun. Sedangkan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak mungkin meninggalkan
balasan jasa kepada siapapun yang membantu beliau. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad menjamin orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad adalah orang-orang yang dicintai oleh beliau, sebagaimana beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah bukan bermakna berarti hanya surban, berarti hanya baju putih, bukan. Tapi sunnah bermakna perbuatan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad, dia mencintai saya. Bahkan ulama-ulama sufi memiliki redaksi hadis yang lain yang lebih mantap. Apa? Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, seakan-akan dia menghidupkan saya. Berarti hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita, hidupkan Nabi Muhammad di pernikahan kita, hidupkan Nabi Muhammad di keluarga kita, hidupkan Nabi Muhammad di tempat usaha kita, hidupkan Nabi Muhammad di majlis kita, hidupkan Nabi Muhammad di langkah kita, hidupkan Nabi Muhammad di mobil kita, hidupkan Nabi Muhammad ketika kita perjalanan, hidupkan Nabi Muhammad ketika kita musafir. Jangan sampai hal-hal yang buruk tadi menimpa. Dan yang kadang kita tidak sadar, di dalam maulid terdapat subul tadi, di dalam pernikahan terdapat subul tadi. Kadang judulnya pernikahan, tapi carane sudah nggak ikut carane baginda Rasul Muhammad. Kadang judulnya maulid, tapi isinya nggak ikut syariatnya Nabi Muhammad. Dengan laki perempuan campur, dengan perempuan dihadapkan di hadapan laki-laki. Ini caranya siapa? Pernahkah hal tersebut dilakukan oleh para ulama-ulama kita? Pernahkah hal tersebut difatwakan oleh ulama-ulama kita? Bahkan mungkin sebaliknya dilarang oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab dan risalah-risalah beliau. Maka ihdina harus kita maknai 4 hal ini. Kita berusaha mengetahui bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita minta oleh Allah agar kita ditetapkan, diletakkan di atas rel tersebut. Kemudian yang ketiga, kita minta Allah untuk dijauhkan dari gangguan-gangguan tadi. Yang keempat, semoga kita diistiqomahkan sampai meninggal kita, sebagaimana meninggalnya Habib Muhdor, sebagaimana meninggalnya Habib Muhammad, sebagaimana meninggalnya Habib Anis, dan para guru-guru kita dari golongan para Habib dan para Kiai yang mereka meninggalnya dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan membawa ahli sunnah jamaah. Sehingga apa? Ketika hidupnya menghidupkan Nabi Muhammad, dan otomatis ketika beliau wafat, ajaran-ajarannya, barokah-barokahnya, nama-namanya, ganti Nabi Muhammad yang akan membalas jasanya, nama-nama orang yang telah meninggal dunia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita krisis. Orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh kita, yang mengajarkan kita untuk betul-betul cinta kepada para habaib. Kita rindu bagaimana ceramahnya Romo Ki Abdullah Sa'ad, bagaimana beliau begitu menggelegarnya, mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada para habaib. Kita rindu juga guru-guru kita sebagaimana Habib Najib bintu Asegaf yang mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada para kiai. Kita rindu sekali. Maka kalau beliau-beliau kita rasa adalah orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, yang torikohnya adalah torikohnya Rasulullah, maka jasad boleh terbujur kaku di alam barzah, maka jasad boleh terbujur kaku di kuburannya, tetapi ajaran beliau, tetapi kecintaan beliau harus tetap kita hidupkan. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, kata Nabi Muhammad, maka dia betul-betul menghidupkan saya. Bayangkan, kita bepergian ditemani oleh Nabi Muhammad, kita tidur ditemani oleh Nabi Muhammad, kita membuat majlis dihadiri Nabi Muhammad. Nikmat mana yang melebihi nikmat tersebut? Kebuli nggak ada apa-apanya. Kebuli mana enak-enak dibandingkan dengan nikmat ini. Apa mana kalau enak kebuli ini? Apa mana kok gosari itu dibungkus ke? Apa mana ini? Nikmat yang kita cari cukup satu, nikmat saged ma'iyah bin Nabi Muhammad, nikmat saged bareng dengan Nabi Muhammad. Bisa nggak? Bisa. Nabi Muhammad yang menjamin, jenengan lakukan sesuatu sesuai dengan aturan saya akan ikut kepada urusan panjenengan. Lalu bagaimana kalau urusan kita sudah dihandle sama Nabi Muhammad? Bagaimana kalau urusan kita sudah dihandle oleh Nabi Muhammad? Di dalam Buddha disebutkan, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu.
Kalau ada orang yang sudah Nabi Muhammad menjadi penolongnya, maka segala macam ketakutan akan menjadi sirna. Segala macam apa yang kita khawatirkan akan menjadi sirna. Sehingga itulah wujud dari pembacaan rotib yang selama ini kita baca. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf. Amankanlah kami dari apa yang kami takutkan. Amin. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya Allah, selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Amin. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah, beruntungkanlah kami dari keadaan yang kami takutkan, dari segala macam bala dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan penuh barokah, dan hidup kita pada jalannya Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para habaib, cinta kepada para ulama, cinta kepada para kiai, dan cinta kepada seluruh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana kita hidup dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, semoga kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ditemani di alam barzah kita, ditemani ketika kita menghadapi persidangan Allah, dituntun ketika kita menghadap kepada sirat, dan akhirnya diberikan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau mengatakan, barang siapa yang meminum dari telagaku walaupun cuma satu degukan, la yatma'u abada, dia tidak akan haus selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fidani. Wallahu a'lam bisawab. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.